Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita mempelajari kasih dan pelayanan itu? Yang pertama, kasih dan pelayanan bukan merupakan ide baru yang baru disampaikan kepada kita. Sesudah ada gereja, kasih dan pelayanan itu sebetulnya muncul dari sejarah yang berulang-ulang terus terjadi. Pada bacaan yang pertama tadi, kita mendengar kisah tentang pembebasan umat Israel dari Mesir. Pada waktu mereka akan dibebaskan, orang-orang Yahudi diminta untuk beleh cempe, memotong anak domba bersama-sama dengan keluarganya. Lalu darahnya diletakkan pada ambang pintu rumah. Lalu mereka bersama-sama makan dengan peraturan-peraturan tadi. Makannya serba cepat, makannya serba dengan kesiapsiagaan karena mereka mau berangkat. Lalu peristiwa itu dikenangkan oleh bangsa Yahudi juga ketika mereka sudah lepas dari penjajahan Mesir. Mereka mengingat bahwa peristiwa makan bersama sebelum menempuh perjalanan itu adalah sebuah pertanda penting. Ketika seluruh anggota keluarga dikumpulkan, lalu mereka menerima berkat dari Allah, mendapat kekuatan baik dalam iman maupun dalam fisik karena mereka diberi makan. Dan dengan kurban anak domba itulah, darah anak domba itulah, mereka ditandai oleh keselamatan. Yang tidak ada tanda darahnya di pintu dianggap bukan orang yang diselamatkan. Sehingga mereka amat sangat bersyukur karena anak domba yang ditumpahkan darahnya itu menjadi tumbal, menjadi pengganti, menjadi silih untuk kehidupan keluarga Israel yang dibebaskan dari Mesir itu. Maka itu peristiwa yang amat sangat bersejarah bahkan sampai sekarang. Nah, sejarah itu kemudian masih dibawa saudara-saudara kita, orang Israel, orang Yahudi, terus-menerus memperingati peristiwa makan bersama itu. Diceritakan, saya juga mendengar cerita, belum pernah melihat langsung tapi pernah melihat filmnya. Mereka akan selalu mengadakan perjamuan malam seperti itu. Tetapi karena mereka tidak sedang terburu-buru untuk berangkat, mereka menciptakan suasana itu, kerjasama anggota keluarga saling membantu untuk menyiapkan makanan itu. Lalu semuanya berkumpul, sesudah berkumpul bersama-sama lalu ada sebuah ritus. Ritusnya adalah bocah sing paling cilik kudu takon karo sing paling tua, "Mbah, ngopo to kok awake dhewe genduren kaya ngene iki?" Lalu yang tua menjawab, "Dadi ngene ceritane, Le. Ana ing sakwijining dina." Lalu menceritakan kisah mengenai bagaimana mereka keluar dari Mesir. Lalu cerita ini akan terus-menerus diulang-ulang dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Juga ketika si bocah ini lalu suwe-suwe ning dadi genti tuwa, duwe putu, putune sesuk ya dadi tuwa, terus duwe putu meneh, terus-menerus begitu. Jadi ini peristiwa makan yang bersejarah. Karena makannya bukan sembarangan, ora mung perkara nglebokke panganan nang jero weteng, tetapi bahwa makan ini adalah berkat. Makan ini adalah tanda keselamatan. Makan ini adalah tanda bahwa kita memang orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dibebaskan. Dan ini adalah makan yang bersejarah. Setiap kali keluarga-keluarga akan berkumpul untuk menikmati perjamuan makan itu. Sampai pada zaman Yesus, Yesus juga melakukan perjamuan itu. Bedanya adalah kalau dulu keluarga-keluarga mulai dari zaman Mesir sampai zaman Yahudi itu membeleh cempe, memotong anak domba yang darahnya dikorbankan atau darahnya dijadikan silih atas kehidupan mereka. Sekarang Yesus memberikan dirinya untuk silih bagi semua orang di dunia. Kalau dulu orang mengatakan, "Gusti Allah, aku pasrah bongkoan, nasibku ada di tanganmu, mbuh piye carane aku kudu slamet saka Mesir." Lalu mereka membuat ritus itu. Sekarang pada zaman Yesus adalah keselamatan ada pada kita karena Allah adalah kasih. Maka supaya kita selamat, buatlah terus-menerus peristiwa kasih ini supaya kita semua tetap selamat. Jadi bedanya yang pertama cempe diganti Gusti Yesus,
darahnya cempe diganti darahnya Tuhan Yesus, dan peristiwa keselamatan lalu diwujudkan dengan kasih yang secara simbolis tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Yesus mengatakan, wong aku saja gurumu mencuci kakimu, maka lakukanlah ini besok juga sebagai wujud dari pemberian diri. Jangan merasa gengsi kalau memang kamu memiliki kasih di dalam hatimu. Jangan merasa bahwa kamu mengasihi lalu kamu mendapatkan hak sesuatu. Aku wis tresnani kowe, mula kowe kudu tresnani aku. Aku wis tresnani kowe, mula kowe kudu hormat karo aku. Aku wis tresnani kowe, mula kowe kudu memberikan semua yang bisa kau berikan kepadaku. Tetapi sebaliknya, saya mencintaimu, maka saya memberikan semua yang saya bisa, bahkan itu darah dan kehidupan saya kepadamu yang telah saya cintai. Itu teladan Yesus yang diberikan kepada kita. Nah, peristiwa bersejarah ini sebetulnya terus-menerus kita lakukan dan kita kenang di dalam peristiwa Ekaristi kita ini. Kita tahu bahwa peristiwa perjamuan malam terakhir kita kenang sebagai peristiwa Ekaristi yang pertama kali. Maka kita mengenangkan bagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya itu sebagai silih atas dosa-dosa kita. Kita mengenangkan bagaimana kasih itu terus-menerus harus diperbarui di dalam kehidupan kita. Kita juga memohon agar keselamatan itu terus-menerus diberikan kepada kita. Baik keselamatan di dalam hati secara rohani maupun keselamatan di dalam jasmani dan kehidupan kita dengan aneka macam berkat dan kehidupan yang kita harapkan untuk diberikan setiap hari. Dan itulah yang membuat kita menjadi berbeda dari yang lain, yang membuat hidup kita menjadi berkualitas, yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Maka sekarang tugas kita kembali untuk mengenangkan peristiwa-peristiwa itu. Bisa mulai dari hal yang paling sederhana sebetulnya kita kenangkan sebagai peristiwa kasih dan pelayanan. Saya ingat waktu kecil orang tua saya selalu mengatakan, mungkin kepada Anda orang-orang tua juga selalu mengatakan, "Mas, nek maem mbok dintekke, engko ndak pitike mati." Begitu ya biasanya. Padahal ya ora ndek pitik asline. Tapi orang tua mengatakan kalau makan dihabiskan, nanti ada sesuatu yang jelek, dan yang jelek itu misalnya pitike mati. Lalu saya sendiri merasa, wah emane nek pitike mati, maka saya menghabiskan makanan itu. Waktu kecil pesan yang disampaikan adalah begitu itu secara sederhana. Setelah rodo gede saya mudeng. Iki ora soal pitik mati apa ora. Ning upo siji 1 butir nasi. Itu datangnya itu tidak sesederhana seperti ketika saya mengatakan, "Pak maem, Bu maem." Tetapi datangnya itu dengan perjuangan yang luar biasa. Entah itu dari para petani yang menanam itu setiap saat dengan detail peristiwa yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita yang bukan petani. Lalu sampai datangnya sendiri orang tua kita yang harus bersusah payah mencari. Dadi onone duit nganti tekan dadi onone sego ning ngarep moto. Geri mam kuwi perjuangannya adalah amat sangat luar biasa. Maka semakin besar lalu saya tidak hanya mengatakan, "Oh, aku mam ben pitike urip." Tetapi saya makan ini, saya habiskan dengan penuh syukur. Karena ini datang dari cinta banyak orang. Termasuk lebih-lebih orang tua saya yang memberikan itu. Saudara-saudara saya yang memberikan itu. Para petani yang memberikan itu. Banyak orang yang membuat itu bisa sampai ke depan mulut saya dan saya makan. Itu peristiwa bersejarah yang kemudian saya pelajari dalam sebuah acara makan. Maka apapun yang sampai disyukuri, matur nuwun. Mbuh kuwi mung sego ditutul uyah. Zaman sekarang sudah tidak ada ya yang seperti itu, semuanya kan sudah modern sekali. Mana ada sekarang kita makan, ayo kita pesen GoFood yuk. Pesen apa? Pesen sego ditutul uyah. Wah, enggak ada. Enggak ada lah sekarang. Sekarang kita bisa memilih macam-macam hal dan dengan mudah sekali, bahkan tanpa melihat prosesnya.
semua bisa datang ke depan mata kita. Tetapi itu pun tetap melalui cinta kasih dan kesediaan dari banyak orang. Maka kita bisa menjadikannya tetap sebagai sebuah peristiwa bersejarah. Saya bersyukur bahwa keluarga kami masih punya kebiasaan untuk setidaknya makan bersama. Ora penting apa sing dipangan, yang penting bareng. Maka kalau ada istilah lama yang mengatakan mangan ora mangan anggere kumpul, itu sesuatu yang amat sangat kuat di dalam hati saya sendiri. Karena apa? Karena tidak mudah untuk menyediakan makan. Tidak mudah untuk bisa bersyukur atas makan itu. Bisa jadi bapak dan ibu saya mengatakan, bapak ibu ora maam kok mas, kono do maam kuwi. Bapak ibu wis maam. Padahal mereka aslinya yo ngeleh. Sekarang mungkin semuanya menjadi lebih mudah, tetapi juga lebih sulit untuk bersyukur atas hadirnya makanan yang ada pada kita. Lalu kita mengatakan, halah meng mangan we dadak diatur, meng mangan we dadak bareng, wis kok tok pikir dhewe-dhewe wong wis gede-gede zaman modern. Meng mangan we dadak ditata, wis kono kamu mau makan di mana terserah, bapak dan ibu kasih duit kamu terserah. Tapi betulkah di dalam peristiwa yang seperti itu cinta kasih dan pelayanan masih bisa kita rasakan? Atau jangan-jangan kita karena kemudahan-kemudahan yang seperti itu lalu dengan mudah saja memilih, dan seolah-olah ketika itu datang dan tidak saya sukai, loh kok makanannya enggak sesuai dengan gambar fotonya, lalu saya mengatakan enggak rak doyan, saya enggak mau makan, saya enggak mau menerima, saya tidak suka. Karena apa? Karena kita seolah-olah dengan mudah bisa menguasai itu semua. Maka ketidakadaan syukur atas sejarah makanan itu lalu memang semakin meniadakan cinta kasih dan pelayanan dari antara kita. Itu untuk satu hal yang kita minta dalam wujud makanan. Maka di dalam Ekaristi kita selalu diajak untuk mari belajar bersyukur atas setiap rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan perayaan Ekaristi yang mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita melihat perayaan Ekaristi, kita akan melihat betapa dengan sepenuh hati kasih dan pelayanan itu diulang-ulang. Kita sekarang ini bersyukur kita bisa misa setelah setahun ini. Perayaan Kamis Putih setelah setahun ini terjadi bukan hanya karena kita masing-masing, bukan hanya karena doaku sendiri, tetapi juga karena kita bersama-sama bertekad, paling tidak sejak bulan Juli kemarin, ayo digawe misa, ora wani, ayo digawe wani, ora aman, ayo piye carane digoleki ben aman, isih ana virusnya, ya virusnya nanti, ora ketok, ayo melek, tetep ora ketok, ayo. Tapi kita berjuang bersama-sama. Untuk bersama-sama, aku percaya, saya yakin saya bisa berpartisipasi di sini. Saya yakin saya bisa membantu saudara-saudara saya supaya memiliki keberanian dan kemantapan, dan saya pun akan menjaga kesehatan itu. Lalu kita melihat bagaimana sekarang kita bersyukur atas perayaan Ekaristi ini. Kita bersyukur karena ada peran dari semua orang. Misal kila mesti wong akeh to nggih. Ada romonya, ada petugas-petugas liturgi, ada misdiner-misdiner yang baru-baru ini. Sesuk misdiner-misdiner iki gentenan dadi romo ning kene. Amin saudara-saudara, amin. Misdinere sing ra trimo. Ada para prodiakon, ada lektor, ada kor, ada dirijen, ada macam-macam petugas keamanan, bahkan sekarang ada komsos yang canggih sekali. Kerjasama dari banyak orang yang terwujud dan kita nikmati bersama-sama. Ada para petugas keamanan di luar. Dan tidak hanya di gereja ini, di keluarga kita masing-masing, di lingkungan masyarakat. Kedisiplinan kita itu kita syukuri karena ternyata secara signifikan juga menyumbangkan keadaan yang lebih baik bagi masyarakat. Nyata nih, meskipun ini bukan penelitian dari sharing-sharing, keluarga-keluarga, paroki-paroki yang kemudian mencoba memulai perayaan Ekaristi, itu lalu membuat lingkungan dan masyarakatnya
menjadi juga tangguh. Karena apa? Orang-orang Katolik lalu berhati-hati. Wah, aku ngati-hati ya. Orang yang sembarangan moro ning pos rondo kumpul. Aku kok nek positif rasa melu misa. Saya hati-hati ah. Aku ngati-hati ora saben-saben ana bakul sayuran eyek merumpuk karo ibu-ibu menggibah ikatan cinta dan ikatan-ikatan yang lain. Hati-hati, nanti saya kalau positif saya nggak bisa misa ini, hati-hati. Karena keinginan kita untuk merayakan Ekaristi itu, sebetulnya kita sedang menyumbangkan tradisi kesehatan untuk masyarakat kita. Itu yang sebetulnya kita syukuri bersama-sama. Meskipun proses dan perjuangannya juga tidak mudah. Tetap ada yang mengatakan, hame ngarep misa we kok dadak daftarke, hame ngarep misa we saiki kok dadak dibatasi, hame ngarep misa we ini kan kerinduan semua orang. Kenapa sebegitu repotnya? Kita mungkin memang tidak suka pada suasana seperti ini. Kita juga tidak suka pada corona. Saya juga tidak suka pada corona, tapi ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kita sepakati dengan macam-macam hal yang kita upayakan. Mungkin kita tidak suka, tetapi kita belajar untuk memahami mengapa ini semua harus kita jalani dan harus kita lampaui sehingga kehidupan bisa berjalan terus. Saudari-saudara, cinta kasih dan pelayanan adalah trademark brandingnya orang Katolik. Maka kita berharap bahwa bahkan meskipun pada malam ini tidak akan ada upacara pembasuhan kaki para rasul, kita berharap bahwa kita tetap bisa memiliki semangat pelayanan itu. Seandainya memungkinkan dan semoga memungkinkan, tolong buatlah itu di rumah masing-masing. Sebagaimana pada waktu Natal kemarin kami mengajak anak-anak supaya tidak kehilangan suasana Natal. Bawalah pulang gua Natalmu sendiri-sendiri. Di rumah-rumah anak-anak diajak untuk membuat gua Natal. Lalu sekarang di masa Prapaskah anak-anak diajak untuk membuat salib. Sekarang ini tolong orang tua bawalah ke rumah suasana cinta kasih, suasana perjamuan suci, suasana pelayanan dan pembaruan itu dengan membuat pembasuhan kaki di rumah masing-masing. Saya yakin itu amat sangat kaya rasa dan perasaannya. Memang ada yang bertanya, niki wajib napa mboten to Romo? Terus saya menjawab, yo ora wajib wong kowe ora nglakoni ya ora bakal disamber bledek. Ya tidak wajib, tapi pertanyaan itu membuat mengelus dada. Piye ya carane nggawe wong Katolik rada ngerti matur nuwun sithik? Ya memang tidak wajib, tetapi ini hal yang amat sangat penting untuk kehidupan kita. Dalam Injil tadi ini saja Yesus mengatakan, kalau aku Tuhan dan gurumu saja membasuh kakimu, maka buatlah ini sebagai kenangan akan aku. Dari sekian sedikitnya pilihan yang kita bisa buat di masa pandemi ini, satu hal yang coba kita buat, pembasuhan kaki di rumah. Untuk mengingatkan kembali kepada keluarga-keluarga bagaimana kita tetap harus bertahan dalam cinta kasih dan pelayanan. Sekalipun kesulitan begitu banyak, sekalipun kemudahan itu begitu melimpah, sekalipun sekarang apapun bisa diatur, sehingga kesulitan-kesulitan atau kerepotan-kerepotan atau prihatin kita zaman orang tua dulu sudah tidak ada lagi. Jangan sampai cinta kasih dan pelayanan itu hilang dari keluarga. Kita bersyukur atas rahmat Ekaristi malam Kamis Putih yang boleh kita rayakan pada hari ini, dan semoga teladan cinta kasih, pelayanan serta pemberian diri dari Kristus kepada kita yang kita ulang bersama-sama di dalam Ekaristi ini boleh kita bawa pulang sebagai semangat hidup kita masing-masing sebagai orang Katolik yang juga menyumbangkan keselamatan bagi seluruh dunia. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa.